pemirsa, kembali lagi dalam program Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti, dan sudah bersama saya saat ini Bapak Deddy Nasiruddin. Halo Pak. Halo, selamat sore. Hari ini kita akan membahas soal bagaimana Iran memainkan strategi militernya, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dan sejauh mana strategi ini bisa mengubah peta konflik di Timur Tengah. Kita mulai dari pertanyaan pertama Pak. Banyak yang melihat bahwa langkah Iran belakangan ini sebagai tindakan yang sangat berani begitu terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Apakah perbedaan ini bisa disebut sebagai strategi bunuh diri dan strategi kamikaze, dan mengapa tindakan Iran dipahami sebagai demikian? Oke, mungkin saya jelasin dulu ya. Jadi kalau istilah bunuh diri itu kan misalnya orang desperate, putus asa, lompat dari gedung, dia sampai jatuh mati gitu kan. Tapi kalau kamikaze itu kan historically mulai terkenal ketika Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu kan Jepang melawan saudara sekutu dengan cara pesawatnya dijatuhkan sengaja ke kapal laut sekutu, sehingga orang pilotnya mati, kapalnya hancur, tetapi kerusakan yang ditimbulkan lebih besar kan. Jadi kalau menurut sejarah ada sekitar mungkin 7.000 tentara sekutu yang meninggal karena aksi kamikaze tentara Jepang, termasuk beberapa mungkin lebih dari 20 kapal laut Amerika yang sekutu yang rusak juga. Jadi itu kira-kira. Jadi Iran menyerang pangkalan Amerika di Yordan, kemudian di Kuwait. Itu salah satu aspek kamikaze-nya adalah, pertama, dia menyerang dengan drone atau rudal yang harganya murah gitu kan, sementara Amerika menangkalnya dengan rudal Patriot yang harga satu rudalnya itu $4 juta gitu kan. Jadi harga yang beberapa ratus atau ribu dolar ditangkal dengan juta dolar. Secara ekonomi itu kan jelas ada kerugian yang besar di pihak Amerika atau sekutunya di Timur Tengah. Sementara ketika ada pemborosan di sisi arsenal, otomatis kan ada pemborosan di sisi ekonomi kan. Jadi dana yang harusnya dipakai untuk tunjangan kesehatan atau food stamp sekarang harus dialokasikan untuk mengganti rudal yang sudah ditembakkan itu. Jadi itulah, jadi ada kerusakan ekonomi secara politik. Jadi secara politik, karena ada budget yang harusnya sampai ke rakyat, akhirnya dibagi masuk ke dana militer. Jadi ada kerusakan politik di dalam negeri dan juga kerusakan ekonomi di sisi itu. Dan tentunya dengan ketika Amerika harus mengeluarkan banyak rudal Patriot, maka kan harus diisi ulang. Padahal proses itu kan lama sekali gitu, tidak, bukan hitungan hari atau bulan, bisa tahunan untuk mengembalikan stok persenjataan ke tingkat semula. Berarti dampaknya itu lebih luas daripada tidak hanya sekedar militer. Militer nggak sebenarnya itu. Kemudian Iran kan kita ketahui terus menyerang hal-hal yang sensitif ya Pak, seperti pangkalan militer Amerika, kemudian kapal tanker. Apakah Iran memiliki target tersendiri atau apa sih tujuan strategis di balik hal-hal tersebut? Salah satu faktor yang mungkin banyak dilupakan atau tidak dipahami orang adalah ketika Amerika menyerang Iran yang tadinya hanya direncanakan sampai 4-6 minggu, sekarang udah sampai 6 bulan. Itu sudah menghabiskan 80% stok persenjataan Amerika dari berbagai jenisnya. Dari misalnya rudal Patriot, kemudian Tomahawk dan lain-lain, itu arsenal sudah dalam situasi yang mengkhawatirkan. Sehingga kalau Amerika terus melakukan agresi terhadap Iran, maka ada paling tidak ada dua hal yang tidak bisa dihindari. Pertama adalah tidak ada lagi
senjata penangkal yang bisa dikirim ke Israel atau ke negara sekutu Amerika seperti Kuwait atau Jordan gitu kan, sehingga mereka tidak, ketika diserang ya tidak lagi penangkal gitu. Sama juga. Jadi sekarang kalau kita melihat apa yang terjadi di Ukraina sekarang diserang terus sama Rusia dan tidak punya penangkal karena Amerika sudah tidak bisa ngirim lagi Patriot ke Ukraina gitu kan. Jadi mereka boleh misalnya yang kuat gitu kan, tetapi levelnya tinggal 20% dari sebelum perang dengan Iran dimulai, dan itu sangat mengkhawatirkan gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba misalnya Cina menyerang Taiwan udah nggak bisa lagi, Amerika udah nggak bisa bergerak lagi, susah gitu. Lalu kan kalau kita lihat memang kita lihat polanya gitu ya Pak, situasinya berulang gitu, ada eskalasi, kemudian gencatan senjata, negosiasi lagi, tapi kemudian pecah lagi konfliknya. Ada apa sih mengapa perang ini berulang gitu siklusnya dan tidak kunjung menemukan titik tengah perdamaian? Karena kan pertama perang itu sangat dipaksakan gitu kan. Jadi kalau kita melihat asal muasal terjadi perang itu pertama kan terutama karena Israel sangat agresif memprovokasi Amerika agar menyerang Iran dengan alasan Iran dalam posisi paling lemah, karena kan waktu itu ada demonstrasi anti pemerintah gitu kan. Kemudian Netanyahu berpresentasi di Gedung Putih mengatakan bahwa berdasarkan investigasi dari tim Mossad mengatakan bahwa Iran dalam posisi paling lemah ya kalau misalnya pemerintahannya itu para pemimpinnya dibunuhin gitu kan, maka akan terjadi akan terjadi pemberontakan, pengurangan kekuasaan sehingga Iran akan berganti rezimnya. Tapi kan faktanya nggak seperti itu gitu kan. Faktanya adalah ternyata bahwa ketika diserang rakyat Iran malah jadi kompak memboleh pemerintah gitu kan. Dan ketika para pemimpin Iran termasuk pemimpin tertingginya dibunuh, ternyata komandan di tingkat lapangan dia bisa bergerak sendiri gitu kan. Jadi sehingga Donald Trump mengatakan udah kalau situasi begini berarti udahlah kita berdamai aja gitu kan. Tapi berdamai tapi dalam ketika lagi berunding tiba-tiba nyerang lagi gitu kan. Sehingga muncullah ketidakpercayaan pada dua pihak. Sehingga terjadi eskalasi, kemudian berhenti lagi, bikin perundingan lagi, balik lagi itu karena masing-masing satu karena rasa percaya dari kedua belah pihak telah hilang. Yang kedua, Amerika itu mau berdamai karena kepentingan jangka pendek, karena midterm election tinggal beberapa bulan lagi. Dalam untuk meredakan gejolak dalam negeri maka harus berdamai, dan perdamaian di MOU yang dibuat kan waktu terbatas kan 60 hari gitu kan. Itu seakan-akan memang didesain untuk jangka pendek, padahal kan Iran merasa bahwa kerusakan yang dibuat perang itu sudah harus membutuhkan kompensasi yang tidak sekedar adanya MOU itu. Baik. Bicara soal ketidakpercayaan tadi Bapak juga sudah sebutkan, memang seberapa besar sih Pak faktor ketidakpercayaan ini mempengaruhi strategi diplomasi Iran? Ketidakpercayaan itu kan muncul sejak tahun 2015 lah ya. Jadi kan waktu itu Obama, dan di era Obama kan ada perdamaian nuklir kan, sehingga bahwa Iran berjanji tidak akan melakukan menjalankan kebijakan membuat bom nuklir gitu kan. Sebagai kompensasi maka Amerika melonggarkan sanksi ekonomi, kemudian mencairkan dana Iran yang dibukukan Amerika gitu kan, sehingga terjadilah perdamaian dan Timur Tengah menjadi lebih tentram. Kemudian ketika Trump menjadi presiden pada 2017, perjanjian itu dibatalkan Amerika sepihak gitu kan. Iran memandang itu sebagai sebuah bahwa Amerika tidak bisa dipercaya karena perjanjian yang sudah diteken oleh presiden sebelumnya karena bisa dibatalkan oleh presiden penggantinya, dan Amerika kembali embargo Iran secara ekonomi.
Kemudian ketika 2015 itu kan ada perjanjian negosiasi lagi untuk agar Iran mau membatalkan atau menyerahkan uranium diperkaya. Kemudian tiba-tiba diserang oleh Amerika dan Israel kan. Kemudian berhenti lagi, kemudian negosiasi lagi. Tiba-tiba perang itu terjadi, serangan pertama terjadi ketika Amerika dan Iran lagi bernegosiasi gitu kan. 2 dari 3 itu aja udah mengatakan bahwa Amerika sudah tidak bisa dipercaya, apalagi decapitation strateginya Israel dan Amerika membuat para petinggi Iran yang mau bernegosiasi sudah nggak ada lagi gitu kan. Sekarang yang ada adalah ketua parlemen atau pejabat tinggi yang mereka bisa bernegosiasi tetapi tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan gitu kan, sehingga dari sisi Iran ya orang yang menegosiasi tidak bisa dipercaya juga karena mereka bukan decision maker. Nah si Amerika, Iran sudah mengatakan Amerika paling negosiasi, ntar kita serang lagi gitu kan. Jadi itulah yang membuat kenapa masing-masing pihak itu sudah sering curiga bahwa apa yang diomongkan, apa yang mau dinegosiasikan itu ya cuma upaya untuk mengulur waktu aja sebelum perang berlanjut lagi. Kalau diperhatikan tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa Iran memang lebih banyak menggunakan rudal drone yang relatif biayanya lebih rendah gitu ya Pak. Memang apa sih keuntungan dari Iran menggunakan alat-alat berbiaya murah ini? Jadi kalau ketika Donald Trump mengatakan bahwa Iran sudah dikalahkan gitu kan dengan asumsi bahwa 70% drone dan rudal Iran sudah dihancurkan, faktanya bahwa justru kebalikan, 30% drone dan rudal Iran itu masih tetap ada gitu kan, cuman karena Iran punya wilayah yang luas sehingga itu bisa sangat mobile dipindahkan sana sini kan, dan Iran memakai strategi kamuflase sehingga sesuatu yang benda-benda yang mungkin dibikin dari karet lah, dibikin dari apa ya, seperti rudal, sehingga mereka banyak menyerang sasaran yang salah gitu kan. Nah secara harga kan memang Iran karena sebagian besar persenjataannya dibuat di dalam negeri itu memang sangat murah gitu kan, baik drone maupun rudal gitu. Sementara Amerika karena mengandalkan industri persenjataan Amerika yang canggih dan mahal, sehingga secara dari sisi paritas harga sangat berbeda kan. Jadi ketika satu rudal satu rudal Iran yang harganya mungkin hanya beberapa ratus atau ribu dolar ditangkal dengan yang jutaan dolar itu kan, itu dan jumlahnya banyak banget gitu loh, sehingga itulah dari sana. Maka tadi pertama adalah dari sisi stok. Jadi karena Iran serangan Iran dengan drone sebenarnya pelancingan untuk membuat agar rudal penangkal yang dimiliki Amerika yang ditempatkan di negara-negara sekutu mereka di sana kehabisan, sehingga Iran baru menyerang dengan rudal yang lebih kuat gitu kan. Nah itu salah satunya. Jadi dampaknya adalah bahwa 80% persenjataan baik untuk penangkal maupun menyerang yang dimiliki Amerika sekarang udah nggak ada. Padahal untuk bisa mengembalikan ke level stok semula itu bisa memakan waktu beberapa tahun karena tidak bisa cepat untuk membangun itu. Baik, kalau kita lihat di satu sisi memang Iran terus melancarkan serangan begitu ya Pak, tapi di sisi lain mungkin Iran juga sadar bahwa agak sulit gitu mengalahkan AS secara militer. Apakah Iran sendiri cukup untuk bertahan saja gitu terhadap serangan Amerika? Kalau dari sisi ya tergantung Amerika. Kalau Amerika menganggap bahwa Iran adalah satu-satunya musuh yang harus dihancurkan, mungkin Amerika bisa mengambil senjata dari berbagai, kan Amerika punya 150 pangkalannya. Kalau memang Iran menjadi satu sasaran Amerika bisa aja gitu. Amerika mengambil rudal dari Asia Pasifik, dari Australia, dari mana gitu kan, dan semua ditumpahkan ke Iran. Mungkin Iran bisa hancur gitu kan. Tapi problemnya adalah Amerika kan punya banyak kepentingan. Amerika harus punya pangkalan yang kuat di Asia Pasifik untuk menangkal Cina misalnya kan. Mereka harus punya
pangkalan militer yang kuat di Eropa untuk menangkal Rusia gitu kan. Kemudian di Korea juga karena ada Korea Utara yang mengancam Korea Selatan gitu kan. Jadi tidak mungkin Amerika menumpahkan semua persenjataan di Iran. Nah, jadi dengan demikian maka hitung-hitungan Iran, jadi kalau secara realistis bahwa Amerika dengan 80% cadangan senjata yang memang diperuntukkan untuk tim perang sudah nggak ada. Jadi ya dia cukup dengan bertahan dan kemudian membuat Amerika menghadapi masalah politik dalam negeri gitu kan. Kan kalau sekarang sekarang kan bahwa hanya 25% warga Amerika yang mendukung perang Iran. Apalagi sekarang kemarin belum lama Kongres mengesahkan anggaran tambahan sekitar 95 miliar dolar untuk untuk persenjataan perang Iran. Padahal duitnya dari mana gitu kan? Itu kan anggaran itu sudah disahkan pada awal tahun gitu kan. Artinya ada anggaran lain yang harus diambil kan, rekonsiliasi. Jadi ya anggaran udah ada harus dipakai untuk alokasikan, misalnya untuk anggaran kesehatan lah, untuk kesejahteraan veteran, itu dialihkan untuk membeli senjata gitu kan. Jadi itu menciptakan gejolak di dalam negeri gitu kan. Jadi dengan cukup bertahan maka Iran akan membiarkan Donald Trump menghadapi masalah yang semakin besar di dalam negeri yang berdampak nanti pada jatuhnya Partai Republik di pemilu setelah di 2002 bulan November ini, yang berakibat akan nanti Kongres akan jatuh ke Demokrat yang mereka anti perang gitu kan, dan mungkin lebih bisa bernegosiasi seperti ketika era Obama dibandingkan dengan Trump. Kalau kita boleh bahas lebih lanjut soal pemilu setelah ya Pak, seberapa besar konflik dengan Iran ini menjadi beban politik begitu bagi Donald Trump juga Partai Republik? Jadi kalau kita melihat bahwa dari awal tahun gitu kan, di awal tahun Senat Republik itu relatif aman lah, karena sekarang lebih banyak senator Partai Republik yang harus bertarung di swing state atau di negara bagian yang dimenangkan oleh Donald Trump. Tetapi kemudian ketika perang Iran mulai berkecamuk, maka itu semakin berubah situasinya ya. Jadi sekarang kekuatan Partai Republik itu saya lihat pada proyeksi hari ini, sekarang peluang Partai Republik untuk mempertahankan di Senat itu sudah di bawah 50% lah ya. Jadi sekarang malah peluang Partai Demokrat lebih besar untuk bisa memenangkan pemilu di Senat. Dan untuk DPR itu kan memang dari waktu ke waktu selalu bahwa partai yang berkuasa itu akan kalah di midterm election. Jadi itu hampir dipastikan, mungkin peluangnya sudah hampir 75% lah. Tapi kalau di Senat itu mungkin Partai Demokrat peluangnya untuk mayoritas 51%, Partai Republik 49%. Artinya bahwa peluangnya antara 50-50 atau 51-49 untuk Demokrat ya. Jadi itu dampak kira. Nah, kalau misalnya sekarang Senat dan DPR-nya jatuh ke Demokrat, emang presiden masih Trump, tapi kan pasti kan mungkin di-impeach ya kan, untuk yang ketiga kalinya. Kemudian akan banyak menteri dari Trump, terutama menteri pertahanan yang akan dipanggil ke Kongres untuk mempertanggungjawabkan strategi perang Iran. Kemudian menanyakan kapan ini akan berakhir dan seperti apa akhirnya. Jadi 2 tahun ke depan itu Partai Republik akan menjadi bulan-bulanan, sehingga peluang mereka untuk bisa memenangkan pilpres atau pemilu di Kongres di 2028 akan semakin sulit ya. Itu padahal masalahnya kan tidak sebesar ketika
di era Obama. Jadi ketika Obama di periode ada perang lawan Libya kan ada kemudian terjadi ada insiden kedutaan besar Amerika di sana. Ternyata memang akhirnya mempersulit Hillary Clinton untuk menjadi presiden dan kemudian Partai Demokrat kehilangan kursi di DPR dan di Senat juga. Baik, Pak. Berarti tentu mempengaruhi jalannya Donald Trump ke depannya gitu ya, Pak. Kalau kita lihat juga lebih dalam lagi, konflik ini tentu mempengaruhi 3 jalur perdagangan paling penting di dunia ya Pak. Ada Selat Hormuz, kemudian terus Suez dan sebagainya. Seberapa besar resikonya jika ketiga jalur strategis ini terganggu secara bersamaan gitu Pak? Apa dampaknya bagi ekonomi global? Jelas sangat besar ya, karena 20% lalu lintas minyak dunia kan melewati Hormuz, 10% melewati Laut Merah gitu kan, 30% lah. Padahal kan Venezuela yang juga mensuplai minyak kan sekarang dalam kondisi masih transisi ya kan, dari pemerintahan dari rezim lama ke baru sehingga belum bisa pulih. Kemudian di jalur lain pun ya mungkin tidak terlalu lancar ya. Yang paling tidak dengan dengan sekarang kan jalur dengan tiga jalur itu tertutup, maka otomatis dunia akan kehilangan paling tidak 30% suplai bahan bakar ya kan, suplai BBM-nya lah, sehingga mau tidak mau itu akan berdampak pada perpanjangan kenaikan harga minyak di mana-mana. Harga minyak tidak pernah turun, maka ekonomi dunia akan terganggu ya kan. Penerbangan juga akan sekarang mahal banget tuh tiket pesawat kan. Tiket pesawat mahal, maka biaya angkutan pun mahal, kemudian berdampak pada harga-harga ya udah itu, sehingga mau tidak mau ya, secara global itu akan terpengaruh ya. Jadi akan terjadi kalau ketiga jalur itu tertutup. Baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini bahwa kita melihat dalam perang modern kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara militer, tapi juga yang mampu bertahan. Terima kasih banyak Pak Didin atas insight-nya hari ini. Terima kasih juga kepada yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode Ngopi Americano selanjutnya. Sampai jumpa.